Yang mengiringi mayat ke liang lahat itu ada 3. Berapa yang mengiringi mayat ke liang lahat? Cuman 3, Bu. Cuman 3, Pak. Kira-kira kalau Ustadz Somad meninggal, yang mengiringinya ke liang lahat berapa? 4. Yang pertama, yang mengiringi maluhu, hartanya. Mobil yang mewah akan mengiringi. Oh, Ustadz Somad itu kaya ya, uangnya banyak, mobilnya mewah, mobil panitia. Mobil yang mengiringi jenazah ada di Nusa Tenggara Barat, mobil masuk liang lahat? Nggak ada. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa berkat. Sudah lama Ustadz Somad belum pernah ngelihat jenazah mobil masuk liang lahat. Mata saya melihat pemakaman di Maroko, enggak ada. Saya melihat kuburan di Baki, enggak ada. Mobilnya tinggal. Diambil siapa? Diambil leasing, karena baru bayar kredit 2 bulan, baru DP saja. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga yang berutang. Yang kedua, yang mengiring ahluhu, hartanya. Sudah ahluhu, istrinya. Suami meninggal, istrinya. Istri meninggal, suaminya, anaknya. Mohon maaf ya Bu, boleh saya tanya, kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jangan jawabnya terlalu kuat, karena jujur itu menyakitkan, Besti. Kalaupun mau bilang enggak, mulutnya aja yang buka, tapi enggak usah bersuara. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut? Ya, tadi Ustadz menyampaikan hadis dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Betul, itu hadisnya betul Pak Ustadz. Ya betul, nggak mungkin nggak betul. Istri saya kena penyakit kista, kistanya sebesar uang logam Ustadz Somad, di dalam rahimnya. Mohon maaf, kata dokter yang meriksa, ini di dalam rahimnya ada kista sebesar uang logam. Kalau kistanya diangkat, ini akan membesar, maka mesti dioperasi, kistanya mesti dibuang. Dan kalau kistanya dibuang, rahimnya ikut dibuang. Kalau rahimnya dibuang, nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak. Akhirnya istrinya nangis, suaminya senyum. Dia ingat tentang hadis Nabi, istrinya ingat tentang hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Akhirnya istrinya sodakoh. Setelah itu dia pergi lagi ke rumah sakit periksa. Ternyata setelah di scan, itu kistanya mengecil, mengkerut, hilang. Dokternya nanya, kamu makan apa? Makan nasi pakai sayur. Kamu minum apa? Saya minum air putih. Ternyata amalannya adalah sedekah. Ini kisah nyata, jamaah yang mengalami sendiri. Dan saya yakin, percaya hadis itu Ustadz Somad. Saya sampaikan ke Ustadz Somad supaya Ustadz sampaikan ke jamaah. Jangan ragu tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa
kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua kita ini nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Saya sedang berada di Masjid At-Taqwa, Desa Kau, Desa Kawu. Kata profesor ngasih tahu saya, katanya kau itu dari bahasa Arab, asalnya qawiyu, artinya kuat. Itu maka tadi jawab salamnya kuat sekali. Dan masyarakat Kau ini suaranya kuat, duitnya juga kuat. Dari mana Ustadz tahu bisa bangun masjid yang megah dan besar keliling kaca? Masyarakat Kau ini bukan cuma duitnya kuat, imannya juga kuat. Dari mana Ustadz Somad tahu imannya kuat? Karena masjidnya enggak pakai jeruji besi, berarti aman. Dan tenaganya juga kuat. Dari mana Ustadz tahu tenaganya kuat? Karena saya tadi pagi terbang sholat subuh langsung ke airport, langsung dari Pekanbaru Riau Sumatera ke Jakarta, transit 1 jam langsung terbang ke Lombok, dari airport langsung dibawa ke Desa Kau, dan badan saya sudah mulai lemas. Kuat lagi karena dikasih sayur. Ternyata di Kau ini walaupun ayam, daging tetap disebut sayur. Makanya jangan cemas kalau dikasih sayur, itu isinya ayam. Saya dibawa oleh sahabat saya Habib Ahmad Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan para Habib, tuan-tuan guru, panjang umur, berkah ilmunya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadir bersama kita Bapak Dandim, beliau dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saya dari Riau, kami sama-sama dari Sumatera. Sampai ke Nusa Tenggara Barat kita diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Bapak Kapolres, ada Kapolsek. Ini Ustadz Somad yang disebutnya hanya yang ada jabatan-jabatan saja. Semua saya sebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Judul pengajian kita petang ini adalah pesan indah untuk ahli sedekah. Bisa diingat? Pesan indah untuk ahli sedekah. Cuman 5 huruf, 5 kata. Pesan indah untuk ahli sedekah. Pesan yang pertama, ketika semua kita ini nanti akan mati. Semua ini kita mati, betul? Polisi? Jangan sebut ada orang. Tentara? Itu orang satu pulau dengan saya. Ustadz? Astagfirullah.
Kita semua akan mati, dan ketika kita sudah masuk ke liang lahat, masuk ke dalam kubur, Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Allah tanya, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai orang mati, apakah kamu mau hidup lagi? Jawab semua ini mayat. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa jawab mereka yang sudah mati itu? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kita ulang, laula akhartani ila ajalin qarib. Suara saya tidak semerdu suara Tuan Guru Qari kita yang Masya Allah Tabarakallah. Semoga anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Apa kata orang yang sudah mati itu ketika ditanya Allah Ta'ala, maukah kamu hidup lagi? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Allah, berikan aku hidup walaupun hanya 1 hari, berikan aku hidup walaupun hanya 1 jam, berikan aku hidup walaupun hanya 1 menit. Kalau kamu dikasih hidup mau apa? Mereka menjawab, fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Jawaban mereka cuma 1, kalau aku dikasih hidup lagi, saya mau bersolawat, saya mau bersedekah. Makanya kalau kita dikasih Allah hidup, nafas masih berhembus, nafas masih berhembus, jantung masih berdegup, masih, nyawa masih di dalam badan, masih, roh masih bersemayam, masih, maka banyak-banyak bersolawat. Kalau amalan lisan solawat, amalan badan solat, amalan harta sodako. Berapa? 3. Amalan lisan hanya. Alhamdulillah, Masjid Taqwa penuh sampai nggak muat, seperti sholat Idul Adha. Orang kalau sholat Idul Adha rame memang biasa. Kenapa? Menjemput daging kurban. Ini ada pembagian hewan kurban? Nggak ada. Ini semuanya datang karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Di mana-mana yang namanya pengajian itu paling banyak ibu-ibu. Betul. Tapi di desa kau yang ramai ini ibu apa bapak? Di sini ibu-ibu semua, nggak ada bapak-bapak. Di sini bapak-bapak dan ada ibu-ibu. Jadi kalau begitu lebih banyak ibu-ibu apa bapak-bapak? Alhamdulillah, di desa Kawo bukan cuman istrinya yang ngaji, bukan cuman istrinya yang sholawatan, bukan cuman istrinya yang ke masjid, tapi suaminya juga menjadi suami yang soleh, bukan somat, suami yang soleh. Karena sebetulnya yang disuruh sholat berjamaah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang menjadi kepala rumah tangga itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang menjadi imam itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makanya yang mestinya ke masjid, yang mesti ngaji adalah perempuan juga. Kalau suaminya sudah ngaji, perempuannya sudah ngaji, insya Allah. Suaminya ngaji,
Judul pengajiannya pesan indah ahli sedekah. Suaminya sudah mau sedekah, nggak jadi sedekah. Kenapa? Karena istrinya kuntilanak. Istri yang megang duit. Suami cuma sedekah 2.000 uang parkir. Tapi di desa Kawu suaminya sudah ngaji, istrinya sudah ngaji, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Ini namanya pengantin baru stok lama. Ini persiapannya, kata ketua panitia tadi, 7 hari 7 malam. Saya sudah banyak tausiah di Kawu, inilah yang jamaahnya diikat pakai rantai besi. Luar biasa persiapannya. Semoga yang sudah bersusah payah meneteskan peluh keringat dan air mata dibalas Allah kebaikan-kebaikan, panjang umur, murah rezeki, anaknya selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, suaminya selamat dari pelakor. Kuat sekali aminnya. Ini kelihatannya ada kecemasan tingkat tinggi. Amin ya rabbal alamin. Jadi pesan yang pertama, orang yang sudah mati dimakan cacing tanah, ketika ditanya mau hidup lagi, jawabannya dia cuma ingin bersedekah. Maka kita yang masih hidup ini mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki, kita bisa bersedekah insyaallah. Amin. Bapak punya uang banyak di bank 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Ibu punya cincin emas. Amin. Punya gelang emas. Amin. Punya rantai emas. Amin. Punya gelang kaki. Amin. Punya anting emas. Amin. Punya gigi emas. Amin. Meninggal dunia, ada yang bisa dibawa? Semuanya tinggal untuk ada yang bisa dibawa mati. Itulah dia sedekah. Siapa dulu yang mewakafkan tanah pembangunan Masjid At-Taqwa? Siapa yang nyumbang batu marmer keramik? Siapa yang nyumbang tiang atap kubah yang cantik? Siapa yang nyumbang lampu dulu 4 sekarang tinggal 3? Siapa yang nyumbang kipas angin? Siapa yang membangun masjid? Saya nggak tahu namanya, tapi amalnya mengalir kepada almarhum almarhumah. Kalau sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Yang bangun Masjid At-Taqwa Desa Kawu, yang masih hidup mudah-mudahan panjang umurnya. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Punya duit, simpan di dalam dompet. Dompetnya dikunci, simpan dalam tas, tasnya dikunci, tasnya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang, habis semuanya. Zaman dulu orang simpan uang dalam berangkas, berangkasnya diangkat maling, hilang semuanya. Orang sekarang simpan uang di bank, hanya tinggal bawa kartu kredit, banknya bocor, hilang semuanya. Yang kekal abadi adalah sholat. Amal badan adalah sholat, amal lisan adalah sholawat, amal harta adalah sedekah. S3 berapa? S3 sholat, sholawat, sedekah. Yang 4 soman.
Illahil aliyil azim. Mudah-mudahan hati kita selalu berzikir, menyebut, mengingat Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua, yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat itu ada 3. Berapa yang mengiringi mayat ke liang lahat? Cuman 3, Bu. Cuman 3, Pak. Kira-kira kalau Ustadz Somad meninggal, yang mengiringinya ke liang lahat berapa? 4. Yang pertama, yang mengiringi maluhu, hartanya. Mobil yang mewah akan mengiringi. Oh, Ustadz Somad itu kaya ya, uangnya banyak, mobilnya mewah, mobil panitia. Mobil yang mengiringi jenazah ada di Nusa Tenggara Barat, mobil masuk liang lahat? Nggak ada. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa berkat. Sudah lama Ustadz Somad belum pernah ngelihat jenazah mobil masuk liang lahat. Mata saya melihat pemakaman di Maroko, enggak ada. Saya melihat kuburan di Baki, enggak ada. Mobilnya tinggal. Diambil siapa? Diambil leasing, karena baru bayar kredit 2 bulan. Baru DP saja. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga yang berutang. Yang kedua, yang mengiring ahluhu, hartanya. Sudah, ahluhu, istrinya. Suami meninggal, istrinya. Istri meninggal, suaminya, anaknya. Mohon maaf ya Bu, boleh saya tanya, kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jangan jawabnya terlalu kuat, karena jujur itu menyakitkan, Besti. Kalaupun mau bilang enggak, mulutnya aja yang buka, tapi enggak usah bersuara. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut? Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan mati sendirian, walaupun kembar, satu ibu, satu ayah, satu perut, satu rahim, tapi ketika meninggal sendirian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yarji usnani, yang 2 pulang ke rumah, anak pulang, harta pulang, suami pulang, istri pulang, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuman 1 yang menolong di liang lahat. Yang menolong adalah 1, dan yang menolong itu adalah sodakoh. Sodakoh lah yang akan menolong. Kenapa? Karena kata Nabi dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Ustadz Somad kalau sudah mati masih bisa ceramah. Hadiri tablik akbar di Masjid At-Taqwa Desa Kaung, yang akan ceramah almarhum Abdul Somad. Ada yang datang, takut semuanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir seperti air keran yang tidak pernah putus. Yang mengalir itu adalah shadaqatun jariyah. Semoga ibu bapak semuanya mendapatkan shadaqatun jariyah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika.
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya yang ketiga, dawu mardhakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Kalau ada ayah kita, ibu kita, suami, istri, anak, mantu, kawan, sahabat, jiran, tetangga yang sakit, dikasih obat sudah, makan minum madu herbal sudah, kedukun jangan. Yang sudah kedukun mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosanya. Ada satu cara yang belum dilakukan, caranya dengan cara bersedekah. Saya bersedekah, ini niatnya dengan sedekah ke Masjid At-Taqwa, dengan sedekah ke panti yatim, dengan sedekah mudah-mudahan keluarga yang sakit ini sehat ya Allah. Begitu dilihat isinya 2000, langsung meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang warga negara Saudi Arabia kena penyakit, orang kaya, periksa ke Amerika, sampai di Amerika diperiksa, apa kata dokter Amerika? Pulang ke rumah makan enak, tidur lelap. Pulang ke rumah makan enak, tidur lelap. Kalau ibu bapak pergi ke rumah sakit, dokternya mengatakan 3, pulang ke rumah makan enak, tidur lelap, itu artinya nggak ada obatnya, nunggu. Jangan kuat-kuat. Kalau jenguk orang sakit, jangan putuskan harapannya. Kalau jenguk orang sakit, jangan bilang, aduh kalau kayak gini kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai nih. Jangan. Jenguk orang sakit, bangkitkan semangatnya, jangan sampai membuat dia down. Maka ternyata nggak ada obatnya, dia pulang dan dia ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardhakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah. Setelah itu dia medical check up lagi, pergi lagi ke Amerika untuk terakhir kali. Setelah ini siap mati. Sampai ke Amerika, diperiksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ternyata sehat walafiat. Yang bercerita ini namanya Syekh Abu Ammar Al-Misri. Yang bercerita ini namanya Syekh Abu Ammar Al-Misri. Nama kitabnya Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Taraib. Semua ada saatnya, cerita tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi di dunia. Orang sembuh sehat karena Makanya kalau ada di antara bapak dan ibu percaya dengan sedekah bisa sehat? Bapak percaya dengan sedekah bisa sehat? Ada orang yang nggak percaya. Kalau ke rumah sakit sehat, saya percaya. Kalau berobat herbal sehat, saya percaya. Tapi sedekah nggak ada hubungannya. Sakit dengan sedekah apa hubungannya? Sakit datangnya dari mana? Dari Allah. Sembuh datangnya dari mana? Dari Allah. Kalau kita sedekah, Allah sayang, Allah berikan kesembuhan, bisa atau nggak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Jadi yang nggak percaya sakit bisa sembuh dengan sedekah, 2 kemungkinan. Pertama, nggak punya Tuhan. Yang kedua, nggak punya. Pertama, nggak punya Tuhan. Yang kedua, nggak punya otak. Kalau dia mikir, sehat, sakit, senang, susah, kaya, semua datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kita yang mengatakan susah. Memang Ustadz, apa yang menyusahkan Ustadz? Yang saya pikirkan sekarang ini, saya keliling melihat gimana cara saya pulang nanti. Jangan takut Ustadz Somad, aman. Kami di KW ini orangnya memang kuat-kuat tapi baik-baik semua. Semuanya adalah hamba-hamba Allah yang hari ini datang berkumpul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara saya sampai berdiri di depan pintu. Kalau saudaraku di sana merasa hina, tidak duduk di atas karpet, berdiri depan pintu, nggak dapat tempat duduk, sesungguhnya kalian sama dengan saya. Kita sama-sama berdiri, guys. Kalau ada saudariku di sana yang berdiri, sesungguhnya kita juga sama. Kita sama-sama berdiri. Bedanya kalian cuman berdiri, saya sambil ngomong. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Di luar masjid ada pagar, di luar pagar masih ada lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini menjadi kenang-kenangan. Saya akan cerita ke anak saya. Wahai Mizyan Hazik Abdillah, wahai Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, ketika ayahmu ini pergi menyeberang pulau dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Nusa Tenggara Barat, saya pergi ke sebuah desa bernama Desa Kawo. Bukan cuman masjidnya penuh, di luar pagar pun masih ada orang. Saat itu aku disambut, masyarakatnya ramai. Tiba-tiba saya lihat masjidnya kosong, rupanya masuk dari pintu belakang. Kosong di belakang, kok nggak ada orang di masjid. Rupanya tumpah ruah di sini semua. Setiap langkah-langkah tapak kaki ibu bapak ke Masjid At-Taqwa dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Hafal semua ayatnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bekas-bekas tapak kaki mereka itu semua ditulis, disaksikan oleh. Ya, tadi Ustaz menyampaikan hadis dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Betul, itu hadisnya betul Pak Ustaz. Ya betul, nggak mungkin nggak betul. Istri saya kena penyakit kista, kistanya sebesar uang logam Ustaz Somad, di dalam rahimnya. Mohon maaf, kata dokter yang meriksa, ini di dalam rahimnya ada kista sebesar uang logam. Kalau kistanya diangkat ini akan membesar, maka mesti dioperasi, kistanya mesti dibuang. Dan kalau kistanya dibuang, rahimnya ikut dibuang. Kalau rahimnya dibuang, gak bisa hamil, gak bisa punya anak. Akhirnya istrinya nangis, suaminya senyum. Dia ingat tentang hadis Nabi, istrinya ingat tentang hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Akhirnya istrinya sodakoh. Setelah itu dia pergi lagi ke rumah sakit periksa. Ternyata setelah di scan, itu kistanya mengecil, mengkerut, hilang. Dokternya nanya, kamu makan apa? Makan nasi pakai sayur. Kamu minum apa? Saya minum air putih. Ternyata amalannya adalah sedekah. Ini kisah nyata, jamaah yang mengalami sendiri. Dan saya yakin percaya hadis itu Ustaz Somad. Saya sampaikan ke Ustaz Somad supaya Ustaz sampaikan ke jamaah. Jangan ragu tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dokternya? Ini rahimnya sudah tidak ada kista, ibu nggak perlu operasi, bisa mengandung dan bisa punya anak. Istrinya tersenyum, suaminya nangis. Semoga bapak ibu semuanya sehat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
ma madha ya wasi'al karami. Itu sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sampaikanlah segala maksud niat kami, niat anak sekolah selesai kuliah S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung, niat supaya punya rezeki yang banyak, bisa bangun masjid, amin, bisa bangun rumah tahfiz Quran, amin, bisa membangun rumah gratis untuk anak tidak mampu, kos-kosan, amin. Maka ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim ahwali muqtahami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu, engkaulah yang kami harapkan syafaatnya. Untuk apa? Likulli haulim minal ahwali muqtahimi, segala musibah yang datang, sakit, miskin, hancur, tumpur, rugi, bencana, musibah, maka semuanya datang dari Allah. Kami diberikan kekuatan, dan orang kau ini hatinya kuat semua, insya Allah. Apapun yang datang dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya yang ke, ada empat pula. Ada 3 orang berjalan musafir. Tiba-tiba ketika mereka musafir turun hujan. Ketika hujan mulai membasahi, mereka lalu kemudian masuk ke dalam gua untuk berlindung. Maghrib di Kawo jam berapa? Jam 6. Sekarang baru jam 5. Tiba-tiba, karena saya tengok udah gelap, saya pikir udah mau maghrib. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam gua. Sampai di dalam gua, datang batu bergelinding dari atas bukit, tertutup mereka di dalam gua, gak bisa keluar. Yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sedang terkurung di dalam gua. Saya pernah punya pembantu saya kerja, uang gajinya nggak diambil, lalu gajinya saya belikan ke kambing, lalu kambingnya itu beranak, bercucu, berketurunan. Kambing punya cucu juga. Akhirnya kambingnya banyak, sampai akhirnya pembantu itu datang dan saya panggil, sini pembantu, dulu kamu sebelum pergi ada meninggalkan gaji yang belum kamu ambil. Ya, gaji kamu sudah saya belikan kambing. Itu kambing, nanti saya tunggu ke bawah tersinggung. Itu kambing yang banyak, itu adalah punya kamu. Pembantu saya itu mengambil semua kambing-kambing itu, tidak ditinggalkannya satu pun, semuanya dibawa. Oh, ada gambar saya di situ. Live streaming. Ya Allah, berkat sedekahku ini, maka bukakanlah pintu gua. Pintu gua terbuka karena ketika berdoa menyebut sedekah. Ibu, kalau ibu berdoa jangan lupa sedekah ibu disebut. Ya Allah, berkat sedekahku, jangan kuat-kuat, soalnya kalau kuat didengar kawan sebelah. Berkat sedekahku yang 2000 itu ya Allah. Teman sebelah bilang, kok dikit kali gitu. Tapi katanya nggak boleh menyebut amal kita, Pak Ustadz. Nggak boleh nyebut amal kita kalau di depan orang ramai. Tapi kalau kita dengan Allah boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada kadang orang ini berdoa cuman dia, Masya Allah, itu ternyata di dalam ember itu isinya duit semua. Itu diisi. Masya Allah, tabarakallah.
Yang sudah memasukkan duit ke dalam ember, alhamdulillah. Yang belum memasukkan duit ke dalam ember, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak juga masukkan, inna. Itu duit yang masuk ke dalam ember akan dipakai untuk dakwah. Untuk mana panitianya? Itu duit dipakai untuk kemana Pak Panitia? Hah? Itu duit yang terkumpul akan diberikan ke Masjid At-Taqwa Desa Kawu, bukan dikumpul dibawa Ustadz Somad pulang ke Riau Sumatera, bukan. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Kebetulan tadi ada jamaah yang masukkan uang ke dalam ember itu 1 juta, amin. Misalnya di bank syariah NTB, bank NTB syariah, bank yang pertama di Indonesia berubah dari konvensional riba ke syariah, adalah Nusa Tenggara Barat. Bangga nggak jadi orang Nusa Tenggara Barat? Negeri yang banyak tuan guru, negeri yang banyak penghafal Quran. Lalu kemudian ada uangnya di bank syariah 100 juta, amin. Ini kalau dilihat dari wajah-wajah jamaah ini, tabungannya paling dikit 100 juta. Ustaz tahunya dari mana? Dari senyumnya. Senyumnya bisa lepas gitu. Ini orang kalau nggak ada duitnya 100 juta seperti yang saya bilang, nggak mungkin dia senyum bisa lepas. Paling kalau senyumnya tertahan bisa lepas. Ini uangnya di bank 100 juta, amin. Lalu dimasukkan ke dalam kotak 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. 99 juta. Terus nanti malam mati. Misal nanti malam mati, meninggal. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta untuk Masjid At-Taqwa itulah yang akan dibawa mati. Yang 99 tinggal untuk siapa? Lihatlah yang mana yang senyum, itulah yang akan mengambil yang 99. Semuanya akan menjadi milik orang lain. Mobil akan menjadi milik orang lain, namanya diganti dengan nama orang lain. Kenapa nama STNK BPKB surat mobil diganti? Karena bapak polisi tidak mau menangkap almarhum. Surat tanah ganti nama milik orang lain. Kenapa surat tanah ganti nama orang lain? Karena Badan Pertanahan Nasional ganti nama, karena kantor pajak nggak mau ngutip pajak orang. Surat nikah, surat nikah berganti nama dengan nama orang. Waspadalah. Lalu yang kekal abadi yang mana? Yang kekal abadi adalah sedekah. Mudah-mudahan dengan bersedekah harta kita melimpah, kita bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika
lak. Ya Allah, berkat sedekah-sedekah kami, sampaikanlah kami ke Baitullah, melaksanakan haji dan umrah, bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibu mau mendoakan saya? Bapak mau mendoakan saya? Saya nggak minta doa banyak-banyak Pak, saya cuma minta doa satu saja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Ya Allah, berkat sedekahku, berkat amal solehku, matikanlah Tuan Guru, meninggalkanlah Ustadz Somad dalam keadaan kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya, la ilaha illallah Muhammadun. Yang belum pernah berdoa dengan tawassul, praktekkan nanti malam. Habis sholat tahajud, bangun tidur, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat berdoa, baru tutup witir. Mau ujung-ujung baru witir. Ya Allah, berkat sodakoh saya, berkat sodakoh kami, berkat sodakoh anak-anak keluarga semua, maka sebutkanlah semua hajat-hajatnya. Itu mengamalkan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Di antara bertawassul yang tidak ada ikhtilafnya adalah bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat. Namanya hidup, pasangannya mati. Yang muda pasangannya tua. Siap muda berarti siap tua. Siap cantik berarti siap top. Tua ompong peot. Siap hidup berarti siap mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Siap hidup berarti siap mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Kalau belum waktunya, pas ada jenazah lewat, ikut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang kelima. Berikutnya yang kelima. Tadi kan 5. Pesan indah untuk ahli sedekah. Yang kelima, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ustaz Somad, tolong ajari saya bahasa Padang. Kenapa? Karena katanya nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke bumi. Lautan naik ke bumi namanya tsunami. Kalau perempuan tsunami, kalau laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumantonya. Wa idzal qubur bu'sirat, yang dikubur bangkit hidup lagi. Semua yang sudah jadi tulang belulang, yang sudah hancur, orang ketika dikubur setelah 24 jam mukanya membengkak. Kenapa membengkak? Karena darahnya berhenti mengalir. Ini darah saya masih ngalir nih. Dari mana Ustaz tahu darahnya mengalir? Karena jantungnya berdegup dan berdetak. Berdegup dan berdetak, mengalir. Ketika darah berhenti berdegup, jantung berhenti berdetak, darah tidak mengalir,
maka mulai membengkak. Makanya kaki membengkak, muka membengkak, pipi membengkak. Tapi Pak Ustadz, saya belum mati sudah bengkak duluan. Itu tandanya sehat. Jangan mau diejek body shaming. Kadang hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu komentar orang. Betul? Ustadz Somad kurus, dibilangnya susah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting semuanya sehat, taat, beribadah, jauh dari maksiat. Amin. Lalu kemudian apa yang terjadi? Biji mata mulai melompat dari isinya, keluar seperti kelereng copot. Kulit rambut mulai mengelupas dari kepala, lepas. Kuku-kuku mulai copot dari tangan. Pipi mulai pecah, yang selama ini dikasih dempul, kasih bedak, hilang. Perut, usus, bakteri, kuman, penyakit bersarang, maka dia mulai menggelembung, pecah, keluarlah cacing-cacing, ulat-ulat belatung. Lalu kemudian datanglah ular, datang kalajengking, datang cacing tanah yang akan melahap. Kita hanya setumpuk cacing, setumpuk santapan, setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Mana raja-raja, mana pejabat-pejabat, mana orang kaya, semuanya akan dimakan cacing tanah. Pejabat dimakan cacing tanah, orang kaya dimakan cacing tanah. Ustadz, jadi kalau begitu yang paling hebat siapa? Cacing tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cacing tanah tidak membedakan mana jenazah pejabat, mana jenazah orang kaya, mana jenazah koruptor, mana jenazah pelaku dosa, semua dia makan. Memangnya jenazah ngelihat, oh ini nggak usah kita makan, ini yang kita hormati. Tapi ada ketika kuburnya digali, ketika digali jenazahnya tidak dimakan cacing tanah. Innallaha harramal arda, Allah mengharamkan tanah memakan daging para ulama. Makanya kenapa Nabi SAW itu jasadnya tetap utuh. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Kenapa Nabi dijaga Allah Ta'ala sedangkan Nabi dijaga Allah Ta'ala? Bagaimana dengan ulama? Ternyata para ulama pun juga pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kita pada akhirnya semua akan mati dan akan menjadi santapan cacing tanah. Dan kemudian ketika diperintahkan Allah bangkit dari kubur, berdiri semua. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita pun akan berdiri, dan ketika itu panas, tidak ada kubah, tidak ada kipas angin, tidak ada tenda, tidak ada atap, tidak ada rumah, tidak ada apa itu, tenda, dan semuanya kita akan kepanasan. Ada yang dijemur sampai dengan keringatnya tenggelam ke pinggang, sampai tenggelam ke dada. Tapi ada orang yang tidak kepanasan. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Itulah orang yang nanti bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada tadi di antara bapak ibu yang memasukkan uang ke dalam ember, saya di mana-mana saya lihat orang ngasih sedekah itu di dalam kotak kecil, sehingga orang mau sedekah duit banyak nggak bisa masuk karena kotaknya kecil. Tapi di desa kau ember. Kenapa ember dibawa? Karena orang kau kuat-kuat sedekahnya. Hilang embernya, kemana perginya? Ember. Kalau tadi ada yang bersedekah 100 juta, amin, berarti nanti di akhirat dia akan dinaungi. Kalau 100 juta ya kira-kira setebal inilah, setebal ini kalau 100 juta. Kalau ada tadi yang masukkan uang 1 juta, itu ya kayak itulah itu tenda yang di luar.
Yang 2000 nggak usah lagi kita sebut, nanti sakit hati. Ya Allah, saudara kami yang belum bersedekah, bukakanlah pintu hatinya ya Allah, karena ini yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna anak, wala banun, tidak ada guna harta. Anak enggak ada gunanya, harta enggak ada gunanya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua ini pulang dari pengajian ini bersih hatinya dari hasad, dari dengki, dari bakhil, dari pelit, dari kikir. Bersih hatinya. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sorban. Saya di mana-mana kalau ceramah itu paling dikasih sorban satu. Tadi saya bawa sorban dari Riau sampai di Nusa Tenggara Barat, nggak laku. Diganti dengan sorban kecil. Sampai duduk dengan Habib Zaki, diganti lagi dengan sorban Palestina. Nah itu maka 2 sorban saya. Mana tahu ada yang nanya, itu sorbannya kok 2 Pak Ustadz? Begitu kronologisnya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa mertua. Sudah lama Abdul Somad ceramah di desa Kau, sorbannya 2. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sorban Palestina tinggal, sorban dari desa Kau tinggal, peci tinggal, mikrofon tinggal. Ada ustadz mati bawa mikrofon? Enggak ada. Tapi yang kekal abadi sedekah. Memang judul kajian petang ini memang sudah tepat sekali. Apa judulnya? Pesan indah untuk ahli sedekah. Dari 5 pesan tadi bisa diingat? Yang bisa ingat alhamdulillah, yang nggak bisa ngingat bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Iya, tapi kami bingung. Pas kami buka judul ceramah Ustadz banyak sekali. Ini yang pas di desa Kau yang mana? Mudah, lihat yang mana sorbannya 2, itu di desa Kau. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini yang ngamalkannya pertama kali, yang ceramah ini yang mengamalkan pertama kali. Jangan sampai cuman ngomong aja. Ustaz Somad itu cuman ngomong itu sedekah, sedekah, sedekah. Jangan-jangan dia nggak pernah sedekah. Ini hasil dari YouTube ini. Ini saya ceramah, kan direkam kan? Nanti habis direkam kan masuk YouTube. Habis itu ibu nonton YouTube. Itu ada duitnya. Masuk ke channel itu 1 bulannya 150 juta. 150 juta itu tidak masuk ke kantong saya, masuknya ke rekening yayasan untuk beli minyak, beli beras, beli ikan, gaji guru, bayar listrik, habis semua untuk santri. 1 bulan 1 tahun 25 orang, SMP 3 tahun 25, 75, aliyah 3 tahun 25, 75 tambah 75 150. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti jamaah, apa itu Ustaz Somad itu cuma ceramah aja, dia nyuruh orang sedekah, dia sendiri nggak pernah sedekah. Nah, ini saya ceritakan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Bisa difahami? Nanti kalau ada orang ngejek-ngejek saya, bisa saya ditolong. Awas kalau tidak. Insya Allah. Nanti kalau pulang ada yang nanya, siapa tadi yang ceramah tabligh akbar di Masjid At-Taqwa Desa Kau? Ustadz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? 5. Apa yang 5? Enggak ingat. Insya Allah bisa diingat. Untuk adik-adik sekolah, besok guru-gurunya akan nanya di sekolah. Kemarin datang tabligh akbar Ustaz Somad? Datang. Apa yang disampaikannya? 5 bu. Apa yang 5 itu? Tonton aja sendiri.
Nanti saya kirimkan linknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Tadi saya berdiri jam 4:30, sekarang sudah 5:30. Dari mana Ustaz tahu Ustaz berdiri sudah 1 jam? Semut sudah naik ke lutut. Mudah-mudahan yang bersedekah diberikan Allah balasan, yang belum bersedekah diberikan Allah hidayah, terbuka pintu hati. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.